Ini adalah video kelima dari playlist membuat aplikasi presensi dengan Laravel 11. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk membuat fitur login dan logout. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan middleware pada aplikasi presensi kita atau lebih tepatnya pada fitur login kita sehingga nantinya aplikasi presensi kita akan lebih aman. Oke, langsung saja kita akan mulai. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat fitur login pada aplikasi presensi kita. Nah, tapi masih ada masalah ya teman-teman. Kalau kita mengakses halaman admin tanpa melalui proses login, ini masih bisa. Nah, harusnya tidak boleh ya. Seseorang yang mengakses halaman admin itu tidak boleh tanpa melalui proses login. Demikian juga kalau misalnya kita masuk ke halaman pegawai. Nah, ini masih bisa. Oke, harusnya tidak bisa ya. Nah, kalau misalnya kita login, ya contohnya di sini kita login di akun pegawai. Oke, sekarang sudah login. Nah, pegawai itu masih bisa mengakses halaman admin, teman-teman. Nah, ini yang akan kita perbaiki di video kali ini. Jadi bagaimana caranya supaya ketika user itu belum login, dia tidak bisa masuk ke halaman pegawai ataupun halaman admin. Dan kalaupun dia sudah login, dia akan masuk sesuai dengan role-nya dia. Pegawai masuk ke halaman pegawai, admin masuk ke halaman admin. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan sebuah fitur yang disediakan oleh Laravel, yaitu middleware. Kita coba lihat apa itu middleware. Jadi kita bisa ke dokumentasinya. Setelah itu kita ke the basics dan klik middleware, atau teman-teman bisa langsung saja searching di sini middleware. Nah, kita coba lihat ya apa itu middleware. Jadi middleware ini adalah sebuah mekanisme yang disediakan oleh Laravel yang mana tugasnya adalah melakukan inspeksi dan filtering HTTP request yang masuk ke aplikasi kita. Nah, di sini ada contohnya. Jadi contohnya ketika kita menggunakan fitur middleware ini pada sistem login kita, maka middleware itu dia akan melakukan pengecekan apakah user yang mengakses sebuah halaman itu sudah login atau belum. Ya, apakah dia sudah diautentikasi atau belum. Kalau misalnya belum, maka si user tersebut dia akan di redirect ke halaman login. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi daripada middleware yang mana fungsinya ini adalah melakukan filtering apakah seorang user itu sudah melakukan login atau belum ketika dia mengakses sebuah halaman. Nah, ini hanya salah satu contoh fungsi dari ini ya teman-teman ya, dari middleware. Masih ada banyak sekali fungsi-fungsi lainnya yang bisa kita gunakan. Tapi untuk kali ini kita fokus dulu pada penggunaan middleware untuk sistem login kita. Nah, di sini kita bisa membuat middleware itu dengan membuat sebuah kelas atau membuat sebuah file middleware. Kita bisa gunakan perintah artisan, php artisan make middleware, kemudian di sini nama kelasnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara penggunaannya. Kita bisa ke bagian assigning middleware to routes. Nah, jadi contohnya di sini kita punya sebuah routes. Untuk case kita itu kita kan punya dua buah routes yang mengarah ke masing-masing role ya, yaitu admin/dashboard untuk admin dan pegawai/dashboard untuk pegawai. Nah, cara penggunaannya itu kita tinggal tambahkan saja di sini middleware, lalu kita tambahkan kelas yang tadi kita buat dengan perintah artisan, lalu kita tambahkan kelas. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan cara ini, atau kalau misalnya teman-teman mau lebih singkat, ya caranya adalah dengan menggunakan alias. Kita bisa ke bagian sini, middleware aliases. Nah, caranya adalah nanti kita akan buka sebuah file di dalam folder bootstrap, namanya adalah app.php. Setelah itu kita daftarkan file middleware yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita buat aliasnya di sini.
sehingga nanti di routes kita yang kita panggil bukan lagi kelas yang ini, tetapi aliasnya. Nah, contohnya seperti ini ya, middleware, lalu langsung saja panggil aliasnya. Nah, ini lebih gampang ya, kalau menurut Laravel ini lebih gampang teman-teman, lebih lebih singkat ya. Di sini kita baca ya, middleware aliases memungkinkan kita untuk membuat middleware class dengan lebih singkat. Oke, jadi nanti kita akan pakai cara yang ini ya, menggunakan alias teman-teman. Nah, di sini Laravel juga menyediakan istilahnya itu adalah Laravel built-in middleware. Jadi sebuah atau beberapa middleware yang secara otomatis atau secara default itu sudah disediakan oleh Laravel ketika kita menginstal file atau project Laravel ke dalam sistem operasi kita. Nah, jadi ini adalah beberapa middleware yang bisa kita gunakan atau yang sudah siap kita gunakan tanpa kita membuat filenya. Contohnya di sini ada middleware untuk melakukan pengecekan autentikasi. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, kita bisa mengecek apakah user sudah login atau belum. Itu kita bisa langsung saja menggunakan middleware yang sudah disediakan oleh si Laravel. Walaupun sebenarnya bisa juga kita buat sendiri ya. Tapi karena ini sudah ada ya middleware yang disediakan oleh Laravel secara default, maka kita pakai yang ini saja. Nah, aliasnya yang ini teman-teman, out ya. Nah, oke, langsung saja kita akan coba ya. Kita coba ya menggunakan alias out di sini untuk melakukan filtering sehingga user itu tidak bisa masuk ke halaman admin tanpa proses login. Oke. Nah, tadi sebagaimana kita sudah tahu ya, sekarang ini kondisinya adalah user itu bisa mengakses halaman admin tanpa login. Kita coba menggunakan built-in middleware yang disediakan oleh Laravel, yaitu out di sini, untuk mencegah supaya si user itu tidak bisa masuk tanpa login. Oke, ayo kita buka dulu text editor kita. Setelah itu teman-teman buka file web.php yang ada di dalam folder routes. Oke, jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita bisa tambahkan di sini. Jadi sebelum name ya. Jadi sebelum name, oke, di sini kita tambahkan middleware. Oke, setelah itu kita langsung masukkan saja aliasnya out. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba simpan. Oke, kita simpan ya. Jadi sekarang yang sudah kita tambahkan middleware itu adalah route-nya admin/dashboard. Oke, langsung saja kita coba refresh dan kita akses admin/dashboard. Nah, maka sekarang tidak bisa masuk lagi teman-teman ya. Karena tadi sudah ditambahkan middleware-nya di sini. Nah, oke, kalau pegawai, coba kita cek pegawai. Nah, masih bisa ya. Pegawai masih bisa karena kita belum menambahkan middleware-nya. Kita coba tambahkan untuk pegawai juga. Jadi di sini kita bisa tambahkan middleware. Nama aliasnya adalah out. Oke, coba kita akses untuk halaman pegawai melalui URL tanpa proses login. Pegawai/dashboard, enter. Nah, tidak bisa masuk karena tadi sudah dipasang middleware. Oke, kita coba login ke halaman pegawai ya. Pegawai. Nah, sekarang kalau misalnya melalui proses login dia bisa masuk ya. Nah, oke, untuk filter login itu kita sudah selesai ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan middleware bawaan dari Laravel itu sudah cukup. Nanti teman-teman silakan pelajari lagi. Ini ada beberapa lagi di bawahnya middleware bawaan ya, atau built-in middleware-nya Laravel. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian berikutnya, yaitu ini kan tadi kita sudah login di halaman pegawai ya, tapi masalahnya pegawai itu bisa masuk ke halaman admin. Kita coba ya.
Nah, ini admin/dashboard, enter, masih bisa masuk ke halaman admin. Padahal tadi yang login adalah pegawai. Nah, jadi untuk melakukan filtering, istilahnya ini adalah filtering role ya. Kalau tadi kan filtering autentikasi, kalau ini adalah filtering role. Nah, caranya adalah kita bisa buat secara manual untuk file middleware-nya. Jadi kita langsung saja gunakan cara tadi ya, menggunakan perintah artisan. Oke, yang ini PHP artisan make middleware lalu nama kelasnya. Oke, silakan teman-teman buka terminalnya. Kita ke view lalu terminal. Setelah itu kita jalankan perintah PHP artisan make middleware. Setelah itu kita kasih nama kelasnya. Oke, contohnya di sini kita kasih namanya role middleware. Bebas ya nama kelasnya, yang penting ikuti saja aturan MVC dalam penulisan kelas, yaitu tidak boleh pakai spasi, kemudian huruf pertama itu harus kapital, dan aturan-aturan lainnya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, maka di sini dia akan membuat sebuah folder dan sebuah file. Di dalam folder HTTP, dia membuat sebuah folder middleware dan terdapat sebuah file namanya middleware role middleware.php. Oke, kita coba buka. Kita ke app ya, folder app, kemudian HTTP, dan di sini sudah ada sebuah folder namanya middleware, dan kita punya sebuah file namanya role middleware.php. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pengecekan, teman-teman, apakah user yang mengakses halaman admin/dashboard contohnya itu adalah admin atau bukan. Maka kita bisa gunakan sebuah field yang ada di dalam tabel user. Kalau kita buka tabel users kita, di sini ada sebuah field namanya role, teman-teman. Nah, maka kita bisa buat seperti ini. Di fungsi handle itu kita bisa tambahkan satu parameter lagi. Oke, jadi kita kasih di sini jenis datanya string. Setelah itu kita buat sebuah variabel, contohnya role. Oke, ini jangan lupa kasih koma dulu. Nah, setelah itu di sini kita melakukan pengecekan, teman-teman. Jadi contohnya, ketika kita mengakses halaman admin, route admin/dashboard, kita lakukan pengecekan apakah role yang dikirim lewat route ini, itu adalah admin atau bukan. Karena kan ini kepunyaannya admin ya. Jadi kita bisa lakukan pengecekan seperti ini. If, oke, kemudian setelah itu kita ambil data dari role yang ada di dalam tabel user. Caranya adalah kita bisa gunakan facade auth di sini. Oke, kita pilih yang ini. Ketika autocomplete-nya muncul, teman-teman pilih yang illuminate /support /facade. Oke, pastikan di atasnya sudah use ya, teman-teman ya. Oke, kemudian setelah itu user, dan kita ambil fieldnya role. Nah, jika role dari user yang login itu sama dengan variabel role, yang mana variabel role ini nanti akan dikirim lewat route yang di sini. Oke, jadi kita bisa buat seperti ini. Oke, maka kalau misalnya sama ya role-nya, maka kita akan jalankan ini return ke next request. Else, kalau misalnya role-nya beda, maka kita bisa return saja. Kita redirect dia ke base URL, teman-teman, yaitu halaman login. Oke, kita bisa tambahkan pesan di sini menggunakan with error. Kita kasih pesan, Anda tidak memiliki akses.
Nah, kemudian kita akan daftarkan middleware ini sehingga nanti kita bisa memiliki alias ya. Kalau kita lihat tadi di bagian assigning middleware, sorry. Kalau kita lihat di bagian middleware aliases ya. Nah, ini kita bisa daftarkan di file app.php yang ada di Bootstrap. Jadi kita bisa, silakan teman-teman cari folder Bootstrap lalu buka file app.php. Nah, kita bisa masukkan atau kita bisa daftarkan middleware kita itu di sini ya, teman-teman ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Kita buat dulu sebuah variabel middleware. Setelah itu alias. Nah, kita bisa simpan di dalam array ya. Setelah itu kita kasih aliasnya contohnya role. Nah, untuk role ini itu kita ambil dari kelas role middleware yang ini tadi. Jadi tinggal tambahkan saja role middleware. Oke, langsung muncul autocomplete-nya di sini. Setelah itu kelas, jangan lupa di sini tutup dengan titik koma. Oke, jadi pastikan di atas juga di use ya teman-teman ya untuk kelas middleware-nya. Harusnya kalau teman-teman menggunakan extension yang kita install di video kedua ya dari playlist ini, harusnya muncul ininya autocomplete-nya karena kita sudah menginstal beberapa extension. Nah, oke, jadi sekarang kita sudah bisa menggunakan alias ini untuk melakukan filtering role user yang akan mengakses halaman kita. Jadi kita bisa balik lagi ke web.php. Oke, jadi kita bisa tambahkan di sini teman-teman ya, setelah out. Nah, oleh karena ini dia lebih dari satu ya, jadi kita bisa simpan semua aliasnya ini ke dalam array teman-teman. Jadi kita bisa buat sebuah array di sini seperti ini. Lalu kita tambahkan alias outnya di dalam. Dan kita tambah satu lagi yang tadi sudah kita buat, yaitu namanya role ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi di middleware kita, di sini kita kirim sebuah parameter ya teman-teman. Nah, parameter ini nanti dia akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan apakah user yang login itu role-nya sesuai dengan yang kita kirim di sini. Nah, cara ngirim role-nya itu kita bisa tambahkan seperti ini, titik 2, kemudian kita kasih ini contohnya admin. Nah, sekarang kita mau cek dulu apakah admin, string admin yang dikirim di sini itu bisa ditangkap oleh file atau kelas role middleware kita. Oke, jadi contohnya kita mau buat seperti ini nih. Kita var_dam saja, kita kasih di sini dd. Setelah itu kita kasih variabel role. Oke, seperti ini ya. Kita coba. Sekarang logout dulu. Setelah itu kita login ke halaman admin. Nah, muncul ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini admin. Jadi admin ini itu dikirimnya dari route-nya yang di sini, yang middleware. Kalau ini kita ganti jadi pegawai, ini contohnya kita ganti jadi pegawai. Kita coba login lagi. Nah, maka dia jadi pegawai. Seperti itu ya teman-teman cara kerjanya. Oke, ini kita balikin lagi ke admin. Nah, kita tinggal melakukan pengecekan nih, apakah role yang login itu sama tidak dengan variabel role yang di sini. Nah, gitu ya. Oke, jadi contohnya kita coba untuk ini kan yang sudah kita kasih middleware role-nya itu admin ya. Nah, kita coba sekarang login di halaman pegawai dan nanti pegawai itu mengakses halaman admin. Harusnya yang akan dieksekusi itu adalah
code yang ini. Anda tidak memiliki akses karena role-nya adalah pegawai. Oke, kita coba ya. Login di halaman pegawai. Oke, berhasil login dan sekarang pegawai mencoba untuk masuk ke halaman admin. Oke, admin/dashboard, tekan enter dan langsung di kick ya, langsung ditolak, di redirect ke halaman login ya. Anda tidak memiliki akses. Itu tadi yang ini. Anda tidak memiliki akses. Oke, kita lakukan hal yang sama teman-teman untuk pegawai ya. Untuk pegawai juga kita lakukan hal yang sama. Jadi kita tinggal buat saja sebuah array di sini. Lalu kita masukkan alias out-nya dan kita tambahkan lagi role-nya, ini adalah pegawai. Oke, seperti ini. Ya, silakan sekarang kita coba tes lagi. Kita coba login ke halaman admin, lalu nanti admin coba untuk mengakses halaman pegawai. Gitu ya. Oke, kita masukkan email admin, passwordnya. Oke, berhasil login. Sekarang kita coba untuk mengakses halaman pegawai lewat URL pegawai/dashboard dan sama juga langsung di-kick ke halaman login. Jadi itu ya teman-teman. Jadi middleware ini sangat bermanfaat sekali untuk keamanan aplikasi kita, sehingga kita bisa melakukan filtering ya untuk setiap halaman yang kita buat, sehingga kita bisa atur siapa saja yang bisa mengakses halaman kita. Silakan teman-teman pelajari lagi. Ada banyak kegunaan dari middleware ini ya, bukan saja hanya untuk membuat login, tetapi teman-teman juga bisa gunakan untuk fitur-fitur lainnya di aplikasi teman-teman. Nah itu dia teman-teman, video kali ini kita sudah belajar bagaimana menambahkan middleware pada sistem login kita sehingga nantinya aplikasi presensi kita lebih secure atau lebih aman. Pastikan teman-teman tekan tombol share dan like video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Framework Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.